saudara jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu. Kenapa jangan duduk dulu saudaraku? Berapa banyak dari saudara yang saya rada-rada melo nih saudaraku. Tapi sebelum saudara duduk boleh nggak lihat kiri kanan saudara dan katakan bangga jadi bagian keluarga Allah. Amin saudaraku. Beri senyummu yang paling lebar. Katakan bangga jadi bagian dari keluarga Allah. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Raja di atas segala Raja. Silahkan duduk jemaat Tuhan. Saya cerita dikit ya saudaraku ya. Sudah ibadah ketiga, habis ini ibadah berikutnya dilanjutin Pak Jo. Jadi saya lama-lamain aja saudaraku. Saya nakal saudara. Oke. Saya tuh kemarin malam saudara, seperti biasalah sebelum tidur saya nyembah saudara, saya bawa masuk saya penyembahan. Tiba-tiba di tengah penyembahan itu saudaraku, dengan semua keadaan yang ada ini saudara, saya tuh bisa netesin air mata loh saudara. Saya netesin air mata bukan karena apa-apa saudaraku, saya menyadari. Kadangkala dibutuhkan keadaan seperti ini untuk seorang manusia itu menyadari. Kita bersyukur. Dan adalah sebuah kehormatan kita masih bisa beribadah hari ini. Oh kalau mau tepuk tangan jangan separuh-separuh saudara. Itu sebabnya saya katakan kepada teman-teman ayo all out. Ada waktu-waktu tertentu kadang saudaraku, every week kita melayani. Kadang kita disuruh ke gereja aja ngot-ngotan saudara. Tapi waktu-waktu seperti ini saya bisa menyadari, saya bisa merasakan, saya pribadi pun kemarin seperti ditemplak Tuhan. Believe it or not saudaraku, bagi saya berkhotbah itu adalah sebuah perjuangan. Kalau saya bisa memilih pelayanan yang lain saudaraku, saya akan memilih pelayanan yang lain Pak. Tapi kalau sudah berbicara tentang mandat, kita belajar untuk taat saudaraku. Tapi kemarin malam dasar cewek saudara. Saya jadi melo-melo saudaraku. Saya tiduran, saya nyembah Tuhan, saya katakan Tuhan, truly kita menyadari kalau masih ada waktu kita bisa melayani Tuhan. Saya katakan ke teman-teman do it all out. Sebisa yang kau bisa lakukan, do it the best. Itu adalah salah satu kehormatan yang diberikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku. Jadi hari ini kalau saudara masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah, take the best. Ambil yang terbaik sebanyak yang bisa saudara ambil. Sia-sia saudara datang siang hari ini kalau tidak ada kehausan dan kelaparan rohani, katakan amin yang paling keras. Sama-sama sudah datang di tempat ini 2 jam ini, take it all. Ambil yang terbaik saudaraku. Karena hari-hari ini saya semakin bisa melihat, saya semakin dibuat takjub saudaraku. Bu, kenapa saya takjub? Saya mempersiapkan khotbah ini Bu, saya tahu bagaimana proses persiapan khotbah ini. Saudaraku, khotbah di gereja kita, anak-anak media tahu itu lebih baik dari saya. Khotbah di gereja kita Pak, enggak ada yang namanya hari ini khotbah, kemarin baru jadi khotbahnya itu enggak ada saudara. Bu, khotbah-khotbah di gereja kita itu sudah jadi months ago. Berbulan-bulan yang lalu, not even when we listen about corona, not at all. Khotbah ini sudah dibuat jauh sebelum itu saudaraku. Tetapi yang membuat saya takjub, saya kagum dengan Tuhan saya saudaraku, adalah apa yang sudah dibuat berbulan-bulan bahkan ketika kita tidak mengetahui apapun. Dengar ini baik-baik saudaraku, Tuhan mempersiapkan, dia orchestrate semuanya begitu rupa. Sehingga tepat pada waktu dibutuhkan, kita tidak mengganti khotbah sedikit pun. Khotbah itu berbicara satu demi satu, satu demi satu. Berapa banyak dari saudara yang minggu lalu hadir, saudara? Boleh saya lihat tangan terangkat? Wow. Tahukah saudara, minggu yang kemarin kami tidak merencanakan perjamuan kudus. Itu memang sudah jatahnya waktunya perjamuan kudus. Jadi itu bukan sesuatu yang diada-ada Pak. Tapi Tuhan orchestrate semuanya.
Firman Tuhan tidak diubah oleh Pastor Jonathan. Itu memang firman yang sudah disiapkan berbulan-bulan yang lalu. Tapi firman itu tepat di tengah-tengah keadaan yang sangat pas, saudaraku. Berbicara stand in faith. Berdiri tegak di dalam iman saudara. Karena perlindungan darah Yesus jauh lebih berkuasa. Oh aminnya kalau mau amin sekali lagi. Yang saya tahu IR3 kalau amin, Soho Capital, come on. Aminnya lebih dahsyat dari ini, teriakan haleluya. Yes. Tahukah saudara apa yang Tuhan ingatkan buat saya ketika saya merenungkan semuanya itu, saudara? Di tengah saya lagi melo-melo, Pak. Tuhan ingatkan saya satu hal ini. I am the author and the finisher of your faith. Aku ini yang menulis semuanya. Aku sutradara agung. Di tengah kita nggak mengerti, saudaraku, di tengah banyak ketidakpastian, izinkan saya katakan ini, dia tahu semuanya, he foreknow it. Dia sudah tahu jauh sebelumnya dan izinkan saya berkata ini, semua ada di dalam kendali tangan Tuhan. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, saudaraku, jangan takut. He is the author. He knows the beginning. He knows the end of it. Kalau khotbah setiap minggu saja yang tidak direncanakan, dia atur begitu rupa, Pak. Apalagi pribadi lepas pribadi di tempat ini, tidak satu pun dari saudara yang tidak masuk di dalam perencanaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada setiap kita, apa saudaraku, duduk di sebelah kananku. Sampai ku buat musuhmu bertekuk lutut di hadapanmu. Saya berdoa itu jadi atas kehidupan saudara. Aminnya yang paling keras, jadi atas kehidupan saudara. Hari ini saudaraku saya akan menyampaikan, saudara, sepanjang 1 bulan ini. Firman Tuhan itu berbicara tentang satu mandat yang Tuhan berikan buat gereja kita. Mandat untuk liberate our nation. Jujur saudaraku, waktu pertama kali saya menyampaikan khotbah ini, I still do not get it. Gimana ya? I don't know how. Tapi hari berjalan, I can see it even clear. Lebih jelas dan lebih jelas, saudaraku. Hari ini saya akan berbicara tentang yang namanya unseen war, Bu. Peperangan yang tidak terlihat. Unseen war. Pak, sekali lagi saya harus katakan, ini tidak ada perencanaan sebelumnya diubah dan lain sebagainya. Ini sudah dibuat months ago. Tapi mengingatkan kepada kita saat ini, saudaraku. Pada saat Yosua bahkan diberi mandat untuk merebut tanah perjanjian. Bolehkah saya katakan ini, saudaraku? Sadar tidak sadar, siap tidak siap. Dia tahu di depannya ada peperangan yang harus dimenangkan. Kalau yang saudara tangkap tahun kemuliaan Tuhan, saya berdoa, saudaraku. Hari ini cepat-cepat ikat perjanjian dengan Tuhan. Kenapa saudara? Saudara harus ikat perjanjian. Karena Keluaran 34 ayat 10. Orang-orang yang mengikat perjanjian dengan Tuhan. Apa yang dikerjakannya dalam hidupmu. Sungguh dahsyat. Oh sekali lagi kalau tepuk tangan, come on. Kenapa saya katakan demikian saudara? Make an agreement Pak. Dia Tuhan yang suka make a deal. Dia bukan Tuhan yang copy paste. Buat hidup saudara, orang yang di sampingmu, it's different. Make a deal with him and prove him. Buktikan. Ketika saudara make a deal dengan dia, satu demi satu saudaraku. Bahkan dalam situasi apapun, saudara akan melihat, he orchestrate everything. Dia buat yang secara manusia mustahil jadi mungkin. Kenapa saya berani katakan demikian saudaraku? Karena peperangan yang saudara hadapi saat ini unseen war. Peperangan yang tidak dilihat oleh mata. Itu sebabnya Efesus 6 ayat 12 dengan jelas mengatakan ini. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. No. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Ini yang disebut Alkitab saudaraku. The Prince of the Air, melawan roh-roh jahat di udara.
Kenapa saya katakan demikian, saudaraku? Oh yes, saudara. Apa yang terjadi? Tadinya saya juga enggak mengerti, saudara. Jujur. Kalau saudara yang mengikuti khotbah saya, sejak dari bulan November, akhir awal Desember, saudara. Bu, hati saya itu bawaannya udah galau, Bu. Beneran, saudaraku. Saya berkali-kali kalau khotbah saya sampaikan ini, saya kok ngerasa galau. Awalnya saya berpikir, kenapa ya? Karena galau, saudaraku, saya pikir ini kenapa sih? Dan tidak ada masalah apapun, saudara. Itu seperti saya tahu something is going on in the spirit. But I don't know what. Tapi itu sangat menekan sekali di dalam roh saya. Saya orang yang bergerak di area roh, saudaraku. Saya orangnya enggak ngeroh. Tapi Tuhan bawa saya bergerak di dalam area roh. Jadi ketika terjadi peperangan di dalam alam roh, tanpa saya sadari itu menekan sekali di hati saya, Pak. Enggak enak sekali rasanya, Pak. Awalnya saya berpikir, cuman hal seperti ini ya sudahlah, saya alihkan, Bu. Saya pikir saya nonton film-film yang lucu-lucu aja. Ya benar, saudaraku. Saya nonton film lucu, ketawa-tawa, selesai itu galaunya enggak hilang, saudaraku. Saya pikir, sudahlah, saya jalan-jalan. Saya jalan-jalan, happy, shopping kan, saudaraku. Dasar cewek kan. Saya jalan-jalan, shopping, happy, pulang, galaunya enggak hilang. That time I understand. Itu bukan di perasaan, saudara. It's something wrong in the spirit. Tapi saya enggak tahu itu apa. Waktu berjalan, pulang dari Nigeria. Saya tuh tahu saya dapat, I know I got something. Tapi galaunya itu enggak hilang. Rasanya enggak enak sekali, Bu. Seriously. Saya tuh sampai gini sama Pak Jo, sayang, aku tuh kenapa ya? Apa jet lag ya? Saya pikir saya jet lag, Pak. Tapi setelah saya pikir-pikir, no, jet lag enggak kayak begini. Itu seperti ada urge, dorongan yang begitu besar untuk puasa dan berdoa. Saudara. Tapi berapa banyak dari saudara yang tahu, roh penurut, tubuh lemah, saudara. Daging lemah. Saya tahu itu dorongan dari roh, tapi daging saya tuh masih gini. Mungkin yang lain. Jadi saya kayak tarik-tarian tuh kencang sekali. Dalam diri saya tahu something is happening. Itu seperti gini loh, saudaraku. Tahun kemuliaan itu seperti kayak Tuhan tuh sudah gini. Cap meterai itu sudah diketuk. Tahun kemuliaan itu sudah pasti, saudara. No doubt. Saudara jangan khawatir, masalah keadaan seperti apapun jangan khawatir. Tahun kemuliaan itu seperti sudah diketuk. Tapi yang saya rasakan ini seperti tariannya kencang sekali. Berkali-kali, saudaraku, saya katakan ini, kalau saudara masih ingat, apa yang terjadi di gereja kita, semua mujizat yang terjadi di gereja kita, maafkan saya, Pak, it's not about our church. Ini berbicara tentang ada agenda besarnya Tuhan atas Indonesia. Berkali-kali saya katakan, saudara yang mau masuk dalam agenda ini, no doubt tahun kemuliaan itu milik saudara. Karena ini Tuhan ini sedang mau kerja besar, saudara. Saya bisa merasakan ini something is happening. Dan apa yang terjadi di Indonesia ini, itu bukan hanya agenda Indonesia, Pak. Dengar ini baik-baik, saudaraku, pegang perkataan saya ini. Revival untuk dunia bersegera terjadinya. Ini bukan tentang Indonesia, saudara. Di dunia saat ini sedang terjadi the unseen war. Kadangkala, saudara, ini yang saya bisa katakan. Yang tidak terlihat itu seringkali, kadangkala lebih tahu daripada kita, saudara. They know it will come. Tapi mereka itu berusaha tarik sekencang mungkin. Selagi mereka masih bisa, mereka itu berusaha rampas sebanyak mungkin. Tapi dengar ini baik-baik, saudaraku. Yesaya 60 ayat yang kedua, sejak dari awal gereja kita sudah di warning. Kita buka yuk, Yesaya 60 ayat yang kedua. Kita lihat, sama-sama kita baca 2-3, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ini bahasa aslinya shadow of death, saudara. Kekelaman itu bahasa yang dipakai itu shadow of death. Shadow of death itu bayangan kematian, saudara. Itu menutupi bumi. Dengan kata lain, saudara baca ayat ini kan sejak dari bulan Januari kan. The beginning of January, gereja kita tuh sudah dapat ini. Tapi bukankah kita seringkali anak Tuhan
Itu kalau dapat pesan, Tuhan kan udah ngomong, sebab sesungguhnya. Itu artinya Tuhan ngomong gimana sudah? Hei, beneran lu. Ini beneran. Ini enggak bercandaan. Tapi kita anak Tuhan, jarang yang membaca sesuatu as is. Ya kan? Baru kalau sudah terjadi, semakin memanas, semakin naik, kita baru beneran, ternyata memang beneran. Sudah bisa mengerti yang saya maksudkan? Tapi saudara lihat, pesan Tuhan yang Tuhan benar-benar ingatkan kepada saya, hati-hati dengan fokusmu. Saudara memilih melihat yang mana saudaraku? Sebab sesungguhnya memang beneran, gelap beneran. Karena memang Alkitab berkata, kegelapan menutupi bumi. Bahkan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Memang benar gelap. Tetapi saudara pilih fokus yang mana? Mau lihat kegelapan, mau lihat kekelaman, atau kita baca dengan suara keras yuk. 23, IR 3. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Aminnya yang paling keras kalau saudara tahu itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Saudara pilih lihatnya yang mana? Gelapnya atau terangnya? Karena akan ada pembedaan saudaraku. Dibutuhkan urapan untuk melihat apa yang saudara lihat itu yang jadi atas hidup saudara. Berapa waktu yang lalu saudara, ini terjadi di gereja kita. Gembala sidang senior kita, setiap tahun memang gereja kita itu ada yang namanya Holy Land Tour. Dan itu sudah dischedule tuh dari tahun lalu saudaraku, itu bukan kayak mendadak ada Holy Land, enggak. Itu pendaftaran sudah dari sejak tahun lalu. Bulan Februari pertengahan akhir, Pak Obaja itu dischedule untuk berangkat Holy Land Tour saudara. Menurut saudara loh, kami sebagai anak-anak yang baik, kira-kira loh, dengan kondisi seperti ini, papa mertua saya, papa istilahnya gembala sidang mau berangkat. Saya calling dong saudara, Pak cancel aja. Loh ya pastilah saudaraku, mikir dong saudara, cancel aja lah. Pak Jo itu udah berkali-kali, saya tuh sampai desak terus sama Pak Jonathan. Sayang, bilang sama papa udahlah cancel aja. Dijawab Pak Obaja ringan saudaraku, ya nanti lihat. Kok nanti lihat, saya pikir memangnya cancel bisa dadaan, saya pikir kan gitu saudaraku. Waktu berjalan lagi, kira-kira 2 minggu, saya udah senggol lagi Pak Jo. Sayang, bilang papa lah cancel. Pak Jo tuh sampai jawabnya gini saudaraku, udah berkali-kali bilang katanya. Sampai puncaknya 1 hari sebelum berangkat saudara. Saya tuh sampai bilang, sayang coba. Pak Obaja itu sampai di titik 1 hari sebelum berangkat jawabannya gimana saudara? Sudah, saya sudah dapat rema dari Tuhan untuk berangkat katanya. Saya itu melongo saudara, dapat rema dari Tuhan untuk berangkat. Jangan-jangan salah dengar gitu saya pikir saudara. Sayanya yang gak terima saudaraku. Lah saya melongo, gak apa-apa kita jalan, Tuhan menyertai. Saya udah diem aja, saya di hati itu udah aduh papa. Makanya saya mengatakan apa saudaraku? Tuhan yang satu ini bukan Tuhan copy paste. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Aminnya lebih keras. Kenapa saudaraku? Pak Obaja dapat remanya, kalau saudara nggak dapat rema, ikut-ikutan nggak bisa. Dia jenis Tuhan yang you make a deal. You cannot copy paste. Saudara nggak bisa copy paste. Apa yang Tuhan berikan kepada seseorang masuk dalam kehidupan saudara. Kalau bukan Tuhan yang memberikan petunjuk, nggak bisa saudara. Berangkatlah Pak Obaja beserta rombongan saudara. Berangkat, saya itu udah yang awalnya rada deg-degan, tapi setelah melihat mereka nyampe lewat border saudaraku, foto-foto saya pikir kayaknya happy-happy deh wajahnya saudara. Bahkan di sana saudaraku nggak pakai masker saudara. Saya lebih-lebih lagi, saya bilang, Pak pakai kayak masker. Semua orang nggak pakai masker katanya saudaraku. Saya lebih aduh. Saya katakan Pak Obaja, terus ini gimana? Ya jalan aja, happy-happy kok, semua oke katanya. Oh ya sudah, saya agak tenang. Berjalan saudara, hari Rabu itu schedule mereka, itu kan biasanya kalau tour itu sudah ada itinerary saudara.
Hari Rabu, schedule mereka itu pergi ke Bethlehem, ke kota Bethlehem. Dan sejak dari hari Rabu itu memang di kota Bethlehem, saudaraku. Selesai, Rabu malam mereka pergi dari Bethlehem, pindah ke Yerusalem, saudara. Rabu malam mereka pergi, Kamis pagi Bethlehem lockdown. Saudara. Kita dengar di Indonesia, callinglah saya, "Pak, katanya lockdown, Papa ada di mana?" "Lewat," katanya saudaraku. Saya udah yang tenang, Tuhan menyertai. Tuhan sudah kasih rema, Tuhan menyertai. Kitanya yang di Indonesia kadang lebih deg-degan dari yang di sananya, saudaraku. Hari Kamis mereka pindah dari Bethlehem masuk ke Yerusalem, saudara. Hari Jumat mereka pulang ke Indonesia. Pada saat hari di mana mereka pulang, Yerusalem diumumkan lockdown. Saudara. Dia Tuhan yang tidak bisa copy paste. Yang mana yang saudara lihat? Which one you choose to see? Yes, benar kegelapan, yes, benar kekelaman. Tetapi terang Tuhan juga terbit atas pribadi, lepas pribadi yang ada di tempat ini. Dahsyatnya lagi bukan hanya itu, saudaraku. Satu sisi saya waktu diceritain lewat lagi saya bilang puji Tuhan. Tapi di sisi lain, saudaraku, ada lebih dari 600 orang Indonesia saat ini ada di dalam karantina di sana, saudara. Mereka nggak bisa kemana-mana, saudara. Datang ikut Holy Land, tapi nggak bisa pulang, saudara. Karena memang di karantina. Jadi saya tahu itu rombongan Pak Obaja, itu benar-benar tangan Tuhan meluputkan mereka, saudaraku. Bukan hanya itu saja, saudara, sampai di Indonesia ada banyak rombongan, sakit sedikit aja, saudara. Itu di karantina, saudara. Nggak boleh. Karena posisinya mereka berasal dari negara yang posisinya di lockdown. Jadi itu pengawasan lebih ketat, saudara. Tahukah saudara, pulang ke Indonesia semuanya sehat. Pemeriksaan lewat satu rombongan, saudaraku. Saya hanya bisa mengatakan ini, saudaraku. He is the author and the finisher of your faith. Saudara boleh merasa di dalam kegelapan, saudara boleh merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dengar ini baik-baik. Dia Allah, sutradara agung yang sedang bergerak tanpa engkau sadari. In the end, if you make a deal with him, in the end, tahun kemuliaan Tuhan jadi atas hidup pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Tepuk tangannya yang lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya saudaraku dengar baik, kenalilah Tuhanmu secara pribadi. Nggak bisa copy paste. No. The unseen war is real. Tuhan itu punya kehendak, saudaraku. Tuhan itu punya rencana besar atas setiap kita. Apakah saudara pikir dengan semua rencana besar itu, iblis diam-diam terus happy-happy? 1 juta jiwa, iblis senyum, ya sudah nggak apa-apa diambil aja gitu, saudaraku. No. Ini nih di dalam alam raya, saudara. Tarik-tarian terus. Saudara harus menyadari, yes, the war is real. Dan peperangan itu levelnya beda-beda, saudara. Ada yang level pribadi, ada yang level keluarga, ada yang levelnya sampai kota. Yesus itu pernah menghadapi jenis peperangan yang levelnya sampai kota loh, saudara. Masih ingat gak ketika Yesus pergi ke Gerasa? Ada yang pernah dengar ring a bell kata Gerasa? Pernah dengar kata Gerasa? Tahukah saudara yang tidak banyak orang mengerti, pada saat Yesus diperintahkan misi ke Gerasa, bawa orang Gerasa mengenal Tuhan. Saudara tahu, masih ingatkah kisah di mana murid-muridnya mengalami taufan dan Yesus tertidur? Itu kejadiannya kapan, saudara? Di perjalanan Yesus menuju Gerasa. Belum sampai kotanya, sudah terjadi peperangan. Saudara, sebagian dari antara saudara boleh berkata, Bu, it's a coincidence, kebetulan lah. Emang lagi badai aja, jangan dikait-kaitin. Oke. Dengar ini baik-baik, saudaraku. Saudara harus mengerti, murid-murid Yesus itu profesional nelayan loh, saudara. Saudara harus tahu itu.
Murid-murid Yesus itu bukan orang awam. Mereka itu nelayan-nelayan kawaan. Petrus, Yohanes itu sudah terbiasa berniaga, sudah. Lautan itu tempat mereka dibesarkan. Tapi orang-orang yang profesional sebagai nelayan diombang-ambingkan badai, sudah. Sampai titik tertentu mereka berteriak, Yesus. Yesus bangkit berdiri, dia hardik angin badai itu, dia katakan silent. Diam. Sudah selesai, sudah. Sebagian dari saudara akan berkata, Pastor, itu kebetulan. Oke, kebetulan pertama ya, saudaraku ya. Yesus masuk ke Gerasa, saya tanya, memangnya Yesus masuk ke Gerasa itu woro-woro, saudara? Halo KKR, gitu saudaraku. Emangnya bikin spanduk, saudara? Enggak. Tapi begitu hari itu, apakah saudara tidak merasa ada kejanggalan di sana? Yesus sampai di Gerasa, disambut siapa Pak? Halo? Langsung disambut siapa saudara? Orang gila dari Gerasa. Saya tanya lagi saudara, saudara bilang itu koinsiden? Kalau memang saudara masih bilang itu koinsiden kedua saudara. Oke ya, sepakat ya. Yesus datang, disambut langsung orang gila dari Gerasa. Dia langsung menantang, namaku Legion. Aku banyak. Kisah ini saudaraku, mengingatkan saya apa yang terjadi dalam kehidupan saya sendiri. Bagi saya itu sesuatu yang pengalaman awal-awal ketika saya masih muda, salah satu pengalaman roh saya yang saya nggak akan pernah lupakan dalam hidup saya saudara. Satu ketika Tuhan itu memberikan satu kerinduan, kami anak-anak muda saudaraku, usia 14, saya 14 tahun kira-kira, 14-15 tahun saudaraku, kami ini dijamah Tuhan habis-habisan saudara. Di zaman itu di kota Solo itu sedang ada lawatan Tuhan yang namanya Toronto Blessing. Ada di sini yang pernah dengar tentang Toronto Blessing? Ada, saya lihat tangan-tangan terangkat ya. Lawatan ini begitu luar biasa melanda sampai bahkan anak-anak kecil. Saya pada saat itu, di usia saya ke-13 itu mulai dijamah Tuhan saudara. Kita itu mulai mendengar suara Tuhan, kita belajar saudaraku perkara-perkara roh saudara. Di usia saya ke-14, kami itu satu komsel, sekitar 7-8 orang, perempuan semua Pak. Kita entah bagaimana dapat penglihatan dari Tuhan yang sama, dengar suara Tuhan kita sepakat, Tuhan kasih misi, go for your school, berjuang untuk sekolahmu. Saya nggak tahu di tempat ini, itu sebabnya saya berkata kepada saudara, make a deal with God. Apa yang saudara perjuangkan? Your family? Apa saudaraku? Make a deal. Kalau saudara nggak punya deal apa-apa, terus bagaimana saudara bisa mengharapkan Tuhan melakukan perkara dahsyat? Orang saudara nggak punya deal kok. Waktu itu saudaraku, Tuhan katakan, masuk ke sekolah. Bawa teman-teman di sekolah ini mengalami revival berjumpa pribadi dengan Tuhan. Kami hanya anak usia 14 tahun, bisa apa sih saudara? Dikasih satu instruksi jelas. Satu komsel, kami jalan, saudaraku, instruksinya apa saudara? Seperti tembok Yeriko. Kalau diceritain memang lucu saudaraku. Hari pertama kami mengelilingi sekolah itu saudara. Seperti tembok Yeriko kami diem saudara. Kami jalan. Sampai di satu hari saudara. Itu adalah hari di mana tiba waktunya saya itu masuk di area gang sekolah. Sekolah itu posisi libur, jadi ditutup gate-nya. Ada gang, ada gerbang di depan gate. Gerbang tidak dikunci, tapi gate dalamnya dikunci karena sekolah libur. Kami sepakatan bertuju jalan saudaraku, kami mau ke sekolah untuk berdoa. Di area gang itu saudara. Itu petunjuk yang kami dengarkan dari Tuhan. Benar saudaraku, kami jalan. Di tengah kami jalan, ingat saudara 7 orang tadi siapa? Perempuan semua. Usia 14-15 tahun saudaraku. Anak SMP itu usia nggak bisa lebih dari itu saudara, kecuali nggak naik kelas saudaraku. Jadi usianya tuh baru rata-rata 14-15 tahun. Bertuju cewek. Di tengah jalan kami tuh dihadang seorang gila saudara. Satu orang gila itu menghadang kami di tengah jalan. Maaf saudara, kami 7 cewek semua, ini orang gila cowok. Dan maaf saudaraku, orang gila cowok ini benar-benar telanjang penuh saudaraku. Benar-benar sama sekali bugil saudara. Bukan hanya bugil saudara, di depan kami bertujuh cewek-cewek, dia nari-nari saudaraku. Saudara bisa bayangin rasanya kami seperti apa saudara.
Kami bertujuh masih usia 14-15 tahun, dihadang orang gila seperti ini. Kami gandengan tangan, bahasa roh saudara. Kami hanya bisa gandengan bahasa roh. Kami cepat-cepat berusaha lari menghindari ini orang gila saudara. Tapi tahukah saudara, orang gila ini ngomong apa saudara? Apa mau kalian? Kalian mau ngambil sekolah itu kan? Itu milikku. Itu kami semuanya kaget loh. Lihat kiri kanan, loh kok bisa tahu? Kan gak mungkin tuh salah satu teman saya telepon orang gilanya saudaraku. Gak mungkin, gak mungkin. Tapi dia bisa tahu saudara. Apa yang kamu inginkan terhadap sekolah itu? Itu milikku. Kami udah gak mikir dia ngomong apa saudaraku. Bahasa roh lari saudaraku. Ya bertujuh cewek semua mau gimana saudara, masih kecil-kecil semua saudara. Kita lari sampai titik tertentu, kita lihat ke belakang, udah hilang. Tenang saudara, kita udah lega, wah hilang, puji Tuhan. Kami masuk saudara, sekali lagi tadi saya katakan apa? Di depan dikunci, di belakang dibuka. Enggak ada gemboknya. Oke? Kami masuk ke gang itu saudaraku. Instruksi yang kami dengar Tuhan suruh putar di gang itu 7 kali. Oke, kami lakukan. Kami tutup pintu gerbang bagian depannya, pintu dalam memang sudah dikunci sudah. Kami tutup begitu saja. Kami sudah tenang, orang gilanya enggak ada. Jadi kami putar di situ sambil bahasa roh, kami berbahasa roh, kami putar 1 kali. Kami bahasa roh lagi, kami putar 2 kali. Kami bahasa roh, putaran ketiga sudah. Tiba-tiba, deng, orang gilanya ada lagi di depan gerbang saudaraku. Ini jadi film horor, saudara. Dia berdiri di depan gerbang itu, saudaraku. Dan saudara tahu dong, itu dikunci enggak? Enggak dikunci. Kami masuk bisa enggak? Terus lari kemana? Kalau tadi kami bisa lari, lah ini mau manjat. Enggak bisa, saudaraku. Wah itu begitu kami lihat orang gila ini, langsung serentak 7 orang, dek, saudaraku. Kami sudah mikir gini, dipercepat muternya saudaraku. Wah udah bahasa roh. Tapi tahukah saudara di depan gerbang ini, orang gila ini ngomong gini saudara. Kamu sudah mutar 3 kali kan? Kamu mau putar 7 kali kan? Jangan harap sekolah ini jadi milikmu. Itu kami saudaraku, satu dengan yang lain tuh benar-benar saling pandang-pandang. Ini yang telepon orang gilanya siapa ya? He knows. Saudara boleh percaya nggak percaya? The unseen spirit, saudara. They know. Pada saat itu saudaraku, orang gila itu pegang kenceng pintunya. Saya tanya tadi pintunya dikunci enggak? Kok seperti ini saudaraku? Tapi tahukah saudara, pintu itu entah bagaimana caranya tidak bisa terbuka. Entah bagaimana keras pun dia gembrong pintu itu, dia dorong pintu itu. Tidak bisa terbuka. Sampai akhirnya orang gila ini frustrasi saudaraku. Dia pergi dan dia berkata, awas kalian. Dia pergi saudaraku. Let me make my point. Bolehkah saya katakan ini saudaraku? Diizinkan Tuhan terjadi, tapi diluputkan oleh Tuhan. Ketika saudara belajar berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, diizinkan terjadi. Tapi kalau fokusmu benar, engkau bisa melihat terang, kemuliaan, bukan kegelapan. What you see is what you get. Tahukah saudara setelah kejadian ini berlalu saudaraku, hari di mana kami mulai masuk sekolah saudara. The revival swept our school. Kebangunan rohani itu terjadi di sekolah kami, saudaraku. Anak-anak yang tadinya, maaf saudaraku, nakal, mabuk-mabukan saudara, anak-anak yang saudara tahulah belum usianya kan kita SMP itu saudaraku, tapi udah punya sepeda motor, udah punya mobil saudaraku, anak-anak, ya maaf saudaraku, tidak dikaitkan dengan basketball, tapi tipe anak-anak yang benar-benar mereka itu sama sekali tidak peduli dengan hal-hal rohani saudara. Dari satu demi satu orang saudaraku. Teman saya, dia hanya pegang 1 orang, dia masuk ke sekolah saudaraku. Itu the presence of God, itu so strong saudara. Teman saya itu cuma megang bahu temennya kayak gini, dia lihat kok wajahnya kayak agak sedih, dipegang bahunya, di tap seperti ini saudaraku. Dia cuma ngomong gini, Yesus love you.
Saat itu juga Bruce nangis, gak bisa berhenti saudara. Dia bingung kok dia seperti itu, kenapa dia nangis gak bisa berhenti. Hari itu juga terima Yesus. Saudara. Itu terjadi begitu saja satu demi satu, satu demi satu saudaraku. Akhirnya kami mengadakan persekutuan semacam komsel saudara. Zaman itu belum ada komsel itu baru mulai saudara. Kami kumpulkan teman-teman dari yang tadinya 7, 8, jadi 10, 10 jadi 20, 20 jadi 30, 30 jadi 40, 40 jadi 50. Anak-anak itu kumpul di belakang kloset saudara. Karena takut ketahuan guru. Sudah tahu anak-anak kecil ini berkumpul sampai 100 orang jumlahnya. Kami itu berkumpul banyak, kami berdoa sebelum tes saudaraku. Dan saudara tahu apa yang terjadi saudaraku. Anak-anak umur 14-15 tahun saudara. Saat itulah saya belajar saudara, tumpang tangan. Itu benar-benar di kloset kecil itu, tumpang tangan, orang rebah saudara. Anak-anak kecil-kecil itu saling tumpang tangan satu dengan yang lain. Mereka rebah, mereka berbahasa roh, keluar bahasa roh tanpa ada yang mengajari saudaraku. Dan hadirat Tuhan itu begitu kuat sekali. Hari Minggunya kalau kami ibadah Teens Impact saudara. Dasar namanya ABG itu gimana sih saudaraku? Kalau ibadah nggak mau pisah-pisah saudara. Ibadah jadi satu baris saudara. Sudah satu baris, semuanya baju putih semua saudara. 50 orang duduk bareng baju putih, kami bangga saudara. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan, namanya ABG saudara. Identitas diri itu penting sekali. Kegerakan itu berjalan dengan kencang sekali, dengar baik saudaraku. The unseen war, ketika itu terjadi, saya harus katakan kepada saudara, be ready. Be ready, kalau saudara menjadi bagian dari agenda besarnya Tuhan, jangan khawatir saudaraku. The year of God's glory itu harus terjadi atas kehidupan saudara. Mau seperti apa keadaan dan situasi sekarang, belajar melihat dengan cara yang benar. Jangan teralihkan fokusmu. Tapi belajar untuk melihat, yes gelap, yes kekelaman. Tetapi terang Tuhan terbit atas saudara. Satu demi satu, terang Tuhan nyata atas hidup saudara. Itu sebabnya dengar ini saudaraku. Tahun-tahun yang lalu Tuhan persiapkan saudara dengan mujizat demi mujizat demi mujizat. Izinkan saya katakan ini, kalau kata-kata saya keras maafkan saya saudaraku. Don't you dare. Jangan berani-berani setelah saudara terima semua mujizat, pertolongan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Don't you dare to keep silent. Ini saatnya saudara jadi terang. Ceritakan kepada orang-orang di luar sana saudaraku, bahwa Yesus masih sama. Dulu dia membuat mujizat, sekarang dia masih tetap membuat mujizat. Dia tidak berubah. Yesus kita tetap sama. Ada pengharapan di dalam Yesus. Apakah karena semua kejadian ini saudaraku mujizat berhenti? No, forget it. Gereja kita mujizat terjadi semakin dahsyat. Kemarin saya membaca satu kesaksian saudaraku. Satu orang bapak. Di tengah situasi seperti ini banyak yang dirumahkan, banyak yang dipecat saudaraku, banyak yang dikeluarkan dari tempat pekerjaan. Bapak ini yang terjadi sebaliknya saudara. Bukannya dikeluarkan, dapat penawaran, mau ditarik ke perusahaan lain dengan gaji 2 kali lipat. Mau ditarik, dia cuma diem aja, entah bagaimana dari perusahaannya dengar tentang hal itu. Mereka rapat, memutuskan, memberi dia gaji lebih dari 2 kali lipat. Ketika dipanggil saudaraku, Pak, kami tahu kamu mau ditarik ke perusahaan lain. Kamu stay di sini aja, kami kasih kamu gaji 2 kali lipat. Saudara tahu apa? Dia kasih syarat apa saudara? Perusahaannya udah mikir saudara, wah nanti jangan-jangan minta 3 kali lipat saudaraku. Saudara tahu apa? Dia katakan dia kasih syarat apa saudara? Dia minta satu syarat. Saya akan tetap stay di tempat ini dengan satu syarat. Dia minta apa saudaraku? Di perusahaan tempat dia bekerja, dia minta satu ruangan. Ruangan itu harus bisa saya pakai. Ditanya bosnya, buat apa? Untuk Komsel dan Pondok Daud. Dia nggak minta yang lain, dia nggak minta tambah jadi 3 kali, dia nggak minta yang aneh-aneh, dia cuma minta sama bosnya, aku mau di perusahaan ini ada Pondok Daud, ada Komsel. Bosnya begitu dengar, terserahlah kamu maunya apa, yang penting kamu stay. Tapi tahukah saudara, bukan ruangan ecek-ecek yang diberikan, VIP room-nya diberikan kepada orang ini untuk mengadakan Pondok Daud, untuk melakukan Komsel di perusahaannya saudaraku. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah? Ada seorang lagi jemaat saudaraku, pekerjaannya tuh jual anjing. Saudara di sini ada nggak ya yang hobi memelihara anjing? Ada?
Ada banyak ibu-ibu nih suka nih saudaraku. Dia ini tapi bukan hanya jual sembarang anjing saudara. Anjing yang dia jual itu anjing-anjing ada stambumnya yang import saudara. Yang memang keturunan yang cukup terkenal gitu saudaraku. Artisnya anjing gitu saudaraku. Satu ketika dia ditawarin seekor anjing saudaraku, bull terrier. Kalau saya nggak salah dari Ukraina atau dari mana gitu saudara. Anyway, harganya orang ini beli itu 37 juta. Plus bawa masuknya ke Indonesia 19 juta. Jadi harga anjingnya berapa saudara? 66 juta, segitu nggak mahal saudaraku. Kalau memang dari luar tuh orang-orang yang sampai pecinta binatang itu ngeri-ngeri harganya saudaraku. 66 juta saudara, dia mau jual sama jemaat kita ini, dia bilang, udah deh kamu kasih saya untung sedikit aja nggak apa-apa. Hitung-hitung ini tinggal satu saya bawa, yang lain udah terjual. Tinggal satu saya lepas ke kamu deh, kasih keuntungan saya sedikit. Saya lepas. Jemaat kita ini saudaraku sudah dengar berkali-kali mujizat demi mujizat terjadi di gereja kita. Jadi kali ini dia katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau mujizat yang melampaui akal pikiran. Harga berapa tadi saudara? 66 juta. Dia katakan sama Tuhan, dia nggak minta petunjuk Tuhan, dia pokoknya cuma ngomong aja saudaraku. Oke, kalau boleh kasih ke saya 20 juta. Langsung dijawab, nggak boleh saudaraku. Dia berpikir tadinya Tuhan. Akhirnya saudaraku jujur dia merasa agak kecewa. Dia datang Pondok Daud, dia teriak, Tuhan orang lain ngalami mujizat, orang lain ngalami ini. Kenapa? Saya nawar 20 juta kok nggak dikasih. Dia teriak sama Tuhan. Saudara. Saya dengar ceritanya ketawa sih saudaraku. Dia teriak sama Tuhan. Sampai akhirnya saudaraku waktu berjalan dia lupa. Dia lupa, tapi tahukah saudara Tuhan itu kelihatannya cuma kecil tuh saudara, soal anjing kan. Dia itu peduli sampai titik yang terkecil, yang orang lain bahkan tidak lihat. He searched through your heart. Dia tahu kerinduan hatimu. Satu ketika dia ditelepon lagi sama orang yang mau jual anjingnya ini. Ditanya, kamu masih minat gak sama anjing ini? Dia langsung jawab cepet, ya masih lah kok. Masih minat, tapi jangan mahal-mahal lah. Saya naikin sedikit gak apa-apa, tapi kalau 66 juta saya gak sanggup. Saya tambahin sedikit lah. Dia ngomong kayak gitu saudaraku, dijawab sama yang punya. Tapi saya gak mau jual ke kamu. Loh, dia bingung saudara. Ini gimana sih orang nawarin masih minat gak minat, dijawab gak akan saya jual ke kamu. Dia bilang, lah terus maksudnya gimana kok? Saya akan hibahkan anjing ini untuk kamu. Jadi kamu sama sekali tidak perlu membayar sedikit pun, ini anjing dihibahkan. Tahukah saudara 20 juta bagi Tuhan masih terlalu mahal saudaraku. Dikasih Tuhan for free, gratis. Tanpa harus membayar sepeser pun. Saudara kira ini mujizat demi mujizat tidak terjadi dengan semua keadaan ini, tambah dahsyat. Orang-orang di tempat ini yang berani mempercayai dan tangkap rema dari Tuhan, jadi atas kehidupan saudara. Ada salah seorang bapak saudaraku, ini baru, dia jemaat baru saudara, bergabung, tadinya tahu lewat YouTube saudara, dia bergabung di gereja kita saudaraku. Istrinya sakit gagal ginjal saudara. Dokter angkat tangan, dokter sudah bilang temenin terus Pak, sewaktu-waktu kita nggak pernah tahu. Dia memutuskan saudaraku dalam kondisinya yang seperti itu, dia masuk Pondok Daud saudara. Tiap hari dia cari waktu, dia datang Pondok Daud, dia berseru-seru kepada Tuhan. Dia cuma minta satu kepada Tuhan, Tuhan aku minta nyawa istriku. Tuhan sembuhkan istriku. Dia berjuang di hadapan Tuhan saudaraku. Hari kedua, di mana dokter sudah bilang angkat tangan saudaraku. Hari kedua ventilator dilepas. Tidak berapa lama kemudian, 3 hari setelah itu saudaraku, dokter geleng-geleng kepala dan dokter berkata, sudah sembuh boleh dibawa pulang. Saudara mau bilang apa? Dengar ini baik-baik. If your eyes, kalau mata kita terang, teranglah seluruh tubuh. Kalau engkau bisa melihat dengan terang, engkau bisa melihat dengan benar. What you see is what you get. Pertanyaannya sekarang saudaraku, apa yang harus kita lakukan untuk bisa memenangkan peperangan yang tidak terlihat ini? Karena tidak terlihat. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara catat baik-baik. Perhatikan ini saudaraku. Bangun manusia roh saudara menjadi manusia roh yang kuat. Bangun manusia rohmu jadi manusia roh yang kuat.
Kemarin saya naik Samuel Moment, saudara, dengan anak-anak kecil-kecil. Saya ajarkan ini kepada mereka. You are your spirit that has soul, live in a body. Saya ulang ya, saudara. You are your spirit. Kita ini roh yang punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Sebagian dari anak-anak itu tanya sama saya, Pastor, buktinya apa kalau kita ini roh? Roh kan nggak kelihatan. Saudara tahu anak zaman sekarang kan, saudara, kritis-kritis. Roh nggak kelihatan kok. Kok pastor bisa bilang kalau kita ini roh? Saya kasih bukti sama mereka, saudara. Oke? Berapa banyak dari saudara di sini pernah datang ke pemakaman? Angkat tangan. Hampir semua udah pernah lah pasti, saudara. Aku nggak mungkin nggak pernah. Saudara pasti pernah datang ke pemakaman. Saya tanya, saudara. Yang di pemakaman itu masih ada tubuhnya enggak? Tubuhnya enggak terangkat ya, saudara? Enggak ya? Masih ada ya? Oke. Berarti tubuhnya ada. Tapi saya tanya, ketika saudara datang, tubuh yang sama, orang yang sama, bisa senyum enggak? Itu kalau yang di pemakaman tiba-tiba, saudara kaget. Saudara lari loh itu. Dia orang yang sama ya, tubuh yang sama. Tapi bahkan senyum aja udah enggak bisa, saudara. Gerak sudah enggak bisa. Kenapa, saudara? Ketika roh sudah dipanggil pulang. You are your spirit, live in a body. Jadi kalau roh itu sudah dipanggil pulang, tubuhnya boleh masih ada. Tapi kalau rohnya sudah enggak ada, Pak, ya enggak bisa apa-apa. Itu artinya saudara bukan tubuhmu, saudara roh. Yang punya jiwa tinggal di dalam tubuh. Kalau rohmu enggak kuat, saudara. Saudara ngadepin situasi seperti sekarang ini. Kalau roh enggak kuat, yang ngatur tubuh itu switch ke jiwa. You are your spirit that has a soul. Rohnya lemah, jiwanya yang dikasih makan terus, jiwanya yang ngambil alih. Jiwa itu terdiri dari apa, saudara? Pikiran, perasaan, kehendak. Kalau saudara hari-hari seperti ini, tergantung cara kerja saudara seperti apa. Kalau banyak dikuasai emosi dan perasaan, hari-hari seperti ini, yang ada ketakutan, karena rohnya lemah, jiwa yang ngambil alih, saudara. Itu sebabnya jadi irasional. Aduh, ini Jakarta seperti ini, nanti kalau di lockdown gimana? Ayo cepet, kita harus keluar dari Jakarta. Ditanyalah sama suaminya, keluar dari Jakarta mau kemana? Pulang kampung. Kampungnya juga kena, saudaraku. Dulu kalau Indonesia sedang kekacauan, kerusuhan, orang-orang lari kemana, saudara? Singapura juga kena. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Karena yang mengontrol itu jiwa, rohnya lemah, jiwanya itu ngambil alih, saudara. Yang ada akhirnya panik, yang ada akhirnya bingung, mau gimana? Pastor, memangnya orang Kristen kalau rohnya kuat nggak bisa takut? Oh bisa. Pastor bisa takut? Bisa. Bedanya apa, saudara? Saya bisa takut. Tapi ketika jiwa saya mau mengambil alih, roh saya bangkit. Saya tarik jiwa saya katakan kepada jiwa saya, jangan takut. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kenapa, saudaraku? Makanan roh apa? Makanan roh apa? Firman. Kalau rohnya kuat, jiwanya mau berontak, tarik, firmannya keluar. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Beda dengan kalau jiwanya lebih kuat dari rohnya. Itu sebabnya hari ini saya ingin mengingatkan kepada setiap kita yang ada di tempat ini, saudaraku. You are your spirit. Saudara itu bukan jiwamu. Saudara itu roh, punya jiwa. Saya tanya, di sini yang punya hewan peliharaan siapa? Punya hewan peliharaan ya, Bu ya? Oke, saya tanya, Bu, bosnya ibu atau peliharaannya? Loh. Oh, soalnya banyak anak Tuhan tuh salah kaprah loh, saudaraku. Loh, kenapa saya tanya? You are your spirit that has soul. Artinya bosnya siapa? Hah? Tadi ibu punya hewan peliharaan kan, Bu? Punya. Bosnya pernah nggak, saudara, lihat bos yang ditarik-tarik kemana-mana sama hewan peliharaannya? Loh, saudara ketawa toh? Ketawa toh? Banyak orang Kristen kayak gitu. Loh beneran, karena rohmu lemah, nggak pernah dikasih makan,
nggak pernah dikasih firman, rohmu tidur. Saudara kalau nggak makan, yang terjadi apa? Lemes kan? Rohmu tidur, dia nggak mati, dia tidur. Di saat dia tidur, jiwa ini yang ngambil alih. Itu sebabnya ketika jiwa yang ambil alih, orang-orang yang emosional saudaraku, mau pukul karena rohnya tidur, jiwanya langsung aja KDRT. Biar orang Kristen, hari Minggu pelayanan, Seninnya KDRT. Loh jangan heran saudara, loh jangan heran, emangnya jaminannya apa? Orang Kristen bisa ini? Enggak. Orang Kristen yang rohnya lemah, orang Kristen yang rohnya mati, yang take control, itu jiwanya. Itu sebabnya hari ini dengar baik, rohmu harus kuat. Loh pastor, memangnya kalau mau pukul orang Kristen yang rohnya kuat gimana? Oh iya, tetap jengkel ada enggak? Bisa jengkel enggak? Mau gini, firman Tuhan langsung ngomong sudah. Karena makanan roh apa? Firman. Firman langsung ngomong, kasihilah istrimu. Seperti Yesus mengasihi jemaat. Tangan masuk kantong saudara. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Roh yang kuat itu akan mengontrol. Hari ini saya berdoa saudaraku, jangan sampai ada banyak orang Kristen di sini amnesia saudara. Oh ini saya ingatkan terus, you are your spirit, you are not your soul. Titik terendah saudara, orang kalau spiritnya tidur, tubuhnya enggak diasah, jiwanya enggak diasah. Titik terendah yang berkuasa siapa saudara? Tubuh. Itu sebabnya ada orang-orang enggak bisa mengalahkan hawa nafsu. Saudara bisa mengerti? Sampai di titik yang paling parah saudara bisa mendengar berita-berita seperti, maaf saudaraku, pembunuhan. Kenapa saudara? Jiwanya enggak diisi, rohnya enggak diisi, yang ambil alih siapa? Tubuhnya. Sampai titik tertentu saudara bisa melihat, dia tahu dia dosa, dia tahu yang dia lakukan itu enggak benar. Tapi daging ini, Alkitab ngomong apa saudara? Daging itu, roh penurut tapi daging, nah. Kalau rohnya enggak bangun saudara, berapa banyak dari tempat ini saya berdoa saudaraku, jangan pernah mau lagi diseret oleh jiwamu. Jangan pernah mau lagi diseret oleh tubuhmu. You are your spirit. Live in a body that has soul. Tempatkan pada proporsi yang benar. Didik jiwamu, taat pada rohmu. Bu, kalau punya binatang peliharaan, enggak mau taat, diapain bu? Nah, saudara bisa mengerti? Maaf saudara, saya memakai perumpamaan ini supaya lebih gampang. Bukan berarti saya berkata berarti jiwa kita, enggak saudaraku. Bukan, saya memberi perumpamaan ini supaya saudara mengerti. Kalau jiwa saudara enggak mau mengikuti roh saudara, didik dia. Didik dengan cara bagaimana saudaraku? Isi rohmu. Isi dengan apa? Capcay? B2? Enggak. No. Isi dengan firman. Itu makanan roh. Kehendak Tuhan, itu makanan roh. Berdiam diri di dalam hadirat Tuhan, itu siraman untuk roh saudara. Jadi hari-hari ini saya tantang saudara, justru di waktu seperti ini bangkit banyak-banyak isi diri saudara dengan doa. Isi diri saudara, jangan diisinya hoak. Orang Kristen tuh sukanya kadang copy paste itu loh saudaraku. Enggak peduli sumbernya apa, copy paste aja. Bolehkah saya katakan ini? Nama setengah saudara siapa? Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan sudah. Hah? Nah ada yang ingat nih, katanya terang sudah. Kamu adalah terang dunia. Enggak amnesia kan sudah? Enggak kan? Masih ingat kan? Kamu adalah terang dunia. Artinya saudaraku, dalam diri saudara yang namanya terang enggak bisa bawa hoax. Terang itu enggak bisa bawa keresahan saudara. Di mana ada terang ada damai sejahtera. Di mana ada terang ada rasa kepastian. Boleh enggak hari ini janji saudaraku? Kita berjanji stop hoax. Jangan usil jarinya. Bunita, tapi kan saya mau membagikan, saya mau berbagi, saya mau sharing. Percaya saya, saudara enggak perlu berbagi, ada orang lain nanti yang sudah berbagi. Ya, bedanya kita kalah cepat. Seringnya orang Indonesia kepengennya nomor 1 yang membagikan. Kan? Padahal enggak peduli mau sumbernya apa, salah enggak, menimbulkan orang jadi cemas atau takut atau apa. Ingat baik-baik sekali lagi, kita ini terang.
Apa yang kau bagikan, apa yang kau sharingkan harus membangun iman. Tidak boleh mendatangkan keresahan. Lebih baik saudaraku, pastor berarti kalau seperti itu lebih baik gimana? Nggak usah di-sharingin, nanti ada orang lain kok yang nyaringin. It's okay, percaya saya. Hitungan waktu aja. Saudara diem, ya, ada orang lain di grup saudara, masukin pasti. Kan informasinya ya itu aja kan saudaraku, diputer kan. Jadi cukup saudara diem, justru saya berdoa saudara dari tempat ini. Di tengah keresahan, boleh enggak saudara? Saya tantang saudara. Cerita dong ke mereka bahwa Yesusmu tetap sama. Cerita dong bahwa ada mujizat di dalam Yesus. Cerita dong yang sakit pun bisa sembuh kok. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang kedua saudaraku, belajar pemetaan rohani. Yosua waktu diutus mengambil tanah perjanjian, dia utus mata-mata saudara. Mata-mata ini punya peranan yang sangat penting. Apa saudara? Dari semua orang, Yosua itu paling mengerti peranan pentingnya seorang mata-mata. Kenapa saudara? He is one of them. Dia seorang mata-mata yang pernah diutus oleh Musa. Dia tahu berapa pentingnya peranan seorang mata-mata. Tahukah saudara apa peranan mata-mata? See the unseen. Apa yang teman-temannya tidak lihat, dia harus bisa melihat dengan benar. Tergantung apa yang dia lihat dan berita apa yang dia bawa, keselamatan bangsanya ditentukan oleh itu. Boleh saya lihat di sini imam-imam di rumah tangga saudara, bapak-bapak boleh angkat tangan saudara? Boleh saya lihat bapak-bapak di sini angkat tangan saudara? Pak, maaf saya katakan ini Pak. Apa yang Bapak lihat menentukan keselamatan satu keluarga Bapak? Saudara bisa bayangkan enggak kalau saya sebagai gembala sidang saudaraku, Pak Jo sebagai gembala sidang, hari ini saudara ibadah, terus saya bilang gini, jemaat keadaan semakin menyeramkan. Ini sedang panas-panasnya. Kira-kira loh saudara datang di sini tuh saudara terima impartasi apa? Halo? Tadi pagi ada yang bilang ke saya gini, pulang aja Bu kalau gitu Bu. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Saudara sebagai kepala, ibu-ibu dengar baik. Impartasi yang kau berikan menentukan seperti apa anakmu. Oh yes, KKS, halo. Apa yang kau impartasikan menentukan orang yang ada di bawahmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, businesswoman, businessman, apa yang kau impartasikan menentukan karyawan yang ada di bawahmu. Doa saya yang kau impartasikan terang. Terang hanya bisa membawa terang, terang tidak bisa membawa kegelapan. Sejak dari hari ini petakan keadaan saudaraku. Kenapa harus dipetakan? Saudara harus melihat musuhnya siapa sih? Kalau saudara nggak lihat musuh, itu paling menakutkan saudara. Kalau saudara nggak ngerti musuhnya apa, kita jadi random. Kita nggak tahu what to do. Itu sebabnya tahu dulu musuhnya. Yang ketiga, kenapa? Kalau sudah tahu musuh, lancarkan serangan balik saudara. Musuh kita siapa saudara? Coba kita petakan yuk. Kita petakan, hari-hari ini yang terjadi ini sebenarnya apa sih saudara? Satu, virus corona. Oke ya, saya tuh benci nyebut namanya tapi saya sebut anyway saudaraku. Virus corona saudara. Yang kedua, ini yang kita hadapi apa ini saudaraku? Global economic recession saudara. Ini krisis keuangan global, di mana-mana terjadi. Di banyak negara yang lain lebih severe dari Indonesia. Yang ketiga, yang kita hadapi apa ini Pak? Teror. Coba saudara ikuti aja berita itu terus. Ada damai sejahtera di situ? Saudara tiba-tiba imannya bangkit. Oh yes, terang Tuhan terbit atasku, gitu saudaraku. No, semakin saudara ikuti, ketakutan itu semakin mencekam. Kalau enggak hati-hati, saudara cuman flu aja. Demam, langsung jangan-jangan. Tanda-tandanya, ini seperti yang tertulis. Apalagi karena pilek saudara, pilek kan mau nafas susah kan. Jangan-jangan. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Saudara ketawa karena ngalami kan? Karena ada hari-hari ini orang-orang itu tercekam saudara. Itu kalau saudara nggak menyadari ya, itu roh itu berusaha mencengkeramkan ikatannya saudara. That's real. The unseen war itu jangan diremehkan saudara. Saudara harus bersihkan diri saudara dengan firman-firman yang membangun imanmu. Pernah nggak ngerasa setelah ketakutan seperti itu dengar iman, tiba-tiba tuh di sini beda saudara? Berasa ya?
Berasa ya saudaraku ya. Itu sebabnya saudara harus tahu, kalau sudah tahu 3 musuhnya, yang ketiga, yang terakhir saudara, serang balik Pak. Loh ya jangan diserang, jangan diam aja tuh saudara. Pastor katanya orang Kristen pukul pipi kanan, kasih pipi kiri. Ya jangan saudaraku. Kalau ini kasusnya beda saudara. Pipi kanan kasih pipi enak aja saudara. Serang balik. Lu kok didiemin terus saudara ikut jadi penyebar hoax itu gimana? No. Ikut jadi penyebar vaksinnya corona. Apa vaksinnya corona saudaraku? Faith. Iman. Minggu lalu khotbah Pak Jo, menentukan kemenanganmu. Corona bukan tidak sesuatu yang kita tidak serius tangani saudara, serius. Tapi masih ada banyak penyakit-penyakit yang lain. Berapa banyak orang yang terkena kanker. Berapa banyak orang terkena penyakit-penyakit lain yang tingkat kematiannya jauh lebih tinggi, saudaraku. Jadi fokus saudara, jangan bisa ditarik di dalam kecekaman takut, saudaraku. Vaksin terbaik yang bisa dimiliki saat ini, yang beredar dan ada tersedia, namanya iman, saudara. Aminnya boleh yang paling keras yang saya dengar di tempat ini. Dunia belum menemukan vaksin corona, saudaraku. Tapi Tuhan sudah menyediakan buat saudara dan saya. Itu sebabnya jangan takut dan gentar hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Serang balik dengan cara apa? Perkataan deklarasi profetik. Pastor, berarti kalau misalkan saya takut, saya harus gimana? Pastor memangnya enggak pernah takut? Ya takut. Terus kalau takut, pastor gimana? Kalau saya takut, saudaraku, saya perkatakan firman. Oh ya, beneran saudara. Loh berarti halu dong pastor? Enggak halu. Berarti munafik dong? Enggak. Karena firman Tuhan berkata, apapun yang kamu doakan, minta dan doakan. Percaya kamu terima, maka itu diberikan. Itu yang saya perkatakan. Saya terus berkatakan, secepat datangnya, lebih cepat lagi berlalunya. Setiap kali itu yang saya perkatakan, saya menolak untuk memperkatakan ketakutan. Kalau saya tahu bahwa dengan mendengar berita-berita itu, saya jadi ketakutan, saya batasi itu, saya tutup handphone saya, saudara. Saudara harus tahu kapan untuk membatasi diri saudara sendiri. Tutup, mulai perkatakan di dalam Yesus ada pengharapan. Mulai perkatakan, saudaraku, firman itu obat, mendatangkan kesembuhan. Mulai perkatakan, saudaraku. Jangan mau cuma diem, diterima aja, ngikutin aja, ngeflow. Kok ngeflow? Karena aku ngeflow gitu, saudara. Enggak ada, no, jangan diikuti. Lawan dengan perkataan profetik, lawan dengan doa. Perkatakan, nubuatkan, saudaraku. Segera berlalu. Loh, nubuatkan terus, saudaraku. Nah kalau tidak ada anak-anak Tuhan yang bangkit untuk berdoa, ini mau kapan selesai? Doakan, Tuhan bawa, Tuhan bangkitkan orang-orang yang tepat untuk menciptakan vaksin dan lain sebagainya. Doakan, mulai perkatakan hal yang positif, saudaraku. Tuhan bawa damai sejahtera atas Indonesia. Tuhan berkati pemerintahan yang ada. Tuhan mampukan supaya presiden beserta dengan seluruh jajaran menangani dengan baik. Daripada terus menjelek-jelekkan. Dapat apa memangnya? Yang mengerti katakan amin. Yang berikutnya, saudaraku, ada serangan yang kedua yang harus kita lakukan, bukan hanya secara spirit. Pemain musik boleh maju ke depan. Tapi serangan yang kedua secara jasmani. Secara jasmani gimana, saudara? Gembala sidang kita sudah mengingatkan. Ada hal-hal di gereja kita ini yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Salah satunya, hal sederhana. Kita mengganti salam jabat tangan dengan salam kasih keluarga Allah. Pastor, saya tidak takut. Itu budaya bangsa Indonesia. Saya tidak mau itu dihapus. Saudaraku, yang namanya salam, itu kan artinya salam. Salam saudara mau jabat tangan bagus, salam saudara mau begini bagus, salam mau begini. Yang mengerti katakan amin yang paling keras. Kan yang penting salam toh. Maksudnya salam kan. Terus kenapa sih sampai dipertahankan mati-matian? Kan? Yang mengerti amin sekali lagi yang paling keras.
Berikutnya lagi apa saudaraku? Banyak-banyak cuci tangan. Saya jadi perwakilan Kemenkes saudaraku. Banyak cuci tangan loh. Kita itu harus bergerak dalam roh tapi enggak ngeroh. Saya tanya, Pastor, saya percaya perlindungan Tuhan. Saya tanya, saudara tadi datang ke sini naik mobil enggak? Naik sepeda motor enggak? Yang naik mobil dan sepeda motor, kuncinya ditaruh di dalam mobil apa dibawa? Pintunya ditutup apa dibuka lebar? Sudah dibuka, kuncinya masukin dalam biar diambil sekalian, saudaraku. Sudah mengerti yang saya maksudkan? Tetap berhikmat. Kalau saudara sedang nggak enak badan, hormati orang yang lain, gunakan masker. Jangan nggak enak badan, biarin, suka-suka saya. Loh ya jangan, saudaraku. Enak aja, saudara. Pakai masker, ngerti orang di kiri kanan saudara. Perhatikan mereka juga. Di gereja kita juga mengadakan yang kedua, kita rubah. Perjamuan kudus kemarin sudah dirubah. Tidak diedarkan, tapi saudara ambil di depan. Pastor, nggak sakral. Susah saudaraku. Ini saya sudah diingatkan mereka, Bu Nita waktunya habis. Saya hari ini khotbahnya panjang-panjang saudara. Yang berikutnya lagi saudaraku, ini yang gerakan yang akan kita lakukan berikutnya saudara. Kita ganti persembahan kita dengan online, persembahan online saudara. Jadi kita ikuti ya saudaraku ya. Pastor, saya kepingin tetap angkat amplop persembahan. Ya enggak apa-apa, besok angkat aja amplopnya saudaraku. Persembahannya ditransfer saudara. Enggak, maksud saya bagaimana saudaraku, bukan apa-apa. Dengan saudara online transfer ini jauh lebih bersih, lebih higienis. Teman-teman yang menghitung persembahan keuangan itu kan juga kita harus memahami mereka juga saudaraku. Jadi kalau saudara masuk di dalam kegerakan ini, minggu depan kita sudah adakan QR code. Saudara tinggal scan, tik, di depan kursi, nanti kita pasang saudaraku, tik, saudara tulis nominalnya, sudah masuk. Bagi saudara yang enggak punya OVO, GoPay, PP itu saudaraku. Tapi kan semua di sini punya tabungan kan saudara? Punya nomor rekening bank kan? Ada yang enggak punya? Yang uangnya disimpan di bantal? Enggak ada kan? Enggak ada. Jadi saudara pasti punya rekening. Kalau saudara punya rekening, seperti suami saya, enggak mau repot orangnya. Cukup auto debit. Sudah dijadwalkan transfer setiap minggu sejumlah sekian, sudah dijadwal aja terus menerus saudara. Jadi saudara sudah tidak perlu lagi memikirkan. Sama saja tuh saudaraku, persembahan kan bukan yang dilihat orang kan, tapi yang dilihat Tuhan kan. Itu yang paling penting. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Boleh kita coba? Boleh ya? Persiapkan persembahan saudara. Nanti hari ini saudara karena QR code belum tersedia, petugas akan diam di titik-titik yang sudah ditempatkan, saudara yang akan maju untuk memasukkan persembahan. Untuk selanjutnya, minggu depan, persembahan akan didoakan seperti biasa. Bagi yang QR code, saudara langsung, atau yang sudah transfer, saudara tetap duduk. Sisanya nanti bagi saudara yang memberikan tetap cash, boleh enggak Pastor? Saya suka cash kok tetepan. Boleh saudara. Nanti saudara keluar di pintu depan, minggu depan itu, pintu depan sudah ada petugas persembahan berdiri di sana. Setuju saudaraku? Kita semua saling menjaga satu dengan yang lain, amin. Angkat persembahan saudara tinggi-tinggi. Dan bagi saudara yang mungkin sedang kurang enak badan saudara. Atau mungkin saudara sedang ini. Saudara tetap jangan di rumah tidur-tiduran aja. Ikut streaming online kenapa saudaraku? Oke, boleh dimunculkan? Boleh dimunculkan saudara? Media? Kita makan-makan lagi ya media ya. Boleh dimunculkan, oke. Dua ini saudaraku, saudara bisa screenshot. Kapanpun saudara ada di rumah dan tidak bisa mengikuti saudara, pastikan jangan hanya tiduran. Jangan hanya santai-santai, tapi ikuti kegerakan terus di gereja kita, bangun iman roh kita. Amin. Angkat tangan saudara, ini ngomong-ngomong saudaraku besok udah gak begini loh. Kita nikmati yuk, masih bisa angkat amplop persembahan. Yuk kita angkat tinggi-tinggi, diberkati oleh Tuhan saudara. Amin. Pada saat engkau menabur, firman Tuhan berkata tidak henti-hentinya musim menabur dan menuai. Tuaian itu jadi bagianmu. Amin. Kalau engkau tidak menjadi lelah, engkau menuai dengan bersorak-sorai. Diberkati setiap tangan yang memberi, ya, Yesus. Apa yang diperbuatnya menjadi berhasil. Amin. Dalam satu namamu Yesus Tuhan yang kami sembah, kami berdoa kita bersama katakan, amin, amin.